Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita di fisika modern. Ini sudah masuk bagian 3. Bagian pertama ada relativitas, ya, umum dan khusus. Kemudian kita juga sudah membahas di bagian kedua itu apa? Kuantum radiasi, ya, sifat gelombang partikel. Bagian ketiga ini insya Allah nanti bahasan terakhir kita terkait dengan struktur atom, ya. Bagaimana dengan pendekatan fisika modern melihat atom itu terstruktur atau atom itu bersifat seperti apa. Oke, di sini ada gambar namanya Kawah Ijen di Banyuwangi, ya. Ini ada fenomena yang cukup menarik, ya. Kalau belerang tahu, ya, belerang warnanya kuning bukan itu. Nah, ini yang sedang diangkat oleh kuli-kuli penambang, ya. Berwarna kuning, ya. Tetapi kalau di Kawah Ijen ini kalau malam harinya lebih spektakuler, ya. Ternyata cairan belerang tadi ketika malam hari warnanya berubah menjadi biru, ya. Nah, jadi seolah-olah dia menjadi terbakar, seperti api, ya. Sulfur cair yang kemudian bereaksi dengan oksigen di udara dan dia terbakar mengeluarkan warna kebiru-biruan, ya, seperti ada di sini. Oke. Ini ada warna biru, ya. Sedangkan kalau bunganya berwarna kuning, ya, di bawah cahaya lampu. Kalau kita pakai lampu nih, ini warnanya kuning, ya. Tapi ketika cair dan terbakar dia berwarna biru, ya. Ada namanya blue fire of Ijen atau blue sungai dia membentuk sungai cairannya itu, ya. Nah, mengapa bungkahan sulfur ini terlihat berwarna kuning sedangkan cairannya menyala berwarna biru? Nah, ini akan menjadi kita akan bisa jawab. Oke, sebagai review kita step back dulu terkait dengan model atom yang sudah kita ketahui, ya. Cek kembali fisika dasar, kimia dasar, bagaimana model atom yang kita pakai sejauh ini ditentukan, ya. Mulai dari model atom Thomson, ya. Kita sudah review saja, ya, saya tidak banyak-banyak ini. Thomson suatu saat dia menggunakan eksperimen tabung sinar katoda, ya. Di sini bahwa ada koil atau lampu pijar, kawat pijar yang seperti di lampu-lampu itu, ya. Kemudian dipercepat. Nah, kalau dipercepat, sebagian elektron ini akan terlepas ke sini, ya, tertarik ke pelat anoda, pelat positif. Di tengah-tengah pelat anoda ini ada sedikit lubang kecil. Nah, elektron yang pas melewati sana dia akan lanjut, ya, perjalanannya, ya. Di sini dia berikan medan listrik dan juga medan magnet utara dan selatan, ya. Ketika kita bisa tuning berapa besarnya medan listrik dan medan magnet ini, dia bisa berbelok, ya, ke atas atau ke bawah atau ke mana, tergantung partikel dan tergantung muatan partikelnya. Kita sudah belajar di magnetik, ya. Lihat fisika dasar 2 tentang magnetik, ya. Gaya magnet, ada sebuah muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V menembus gaya magnet B, dia akan dibelokkan kemana, ya. Akan mendapat gaya F, besarnya berapa? QV cross product kali B, ya. Nah, ternyata dari sini ditemukan bahwa sinar yang keluar dari katoda ini bermuatan positif. Apa buktinya dia bermuatan positif, ya? Dibelokkan oleh medan magnet sesuai kaidah tangan kiri. Sesuai kaidah tangan. Kalau tangan kanan kan berlaku untuk positif, tangan kiri untuk negatif, ya. Dia berlaku berbelok, ya. Maka di sana Thomson menyimpulkan bahwa ada sebuah berkas cahaya yang bermuatan negatif, ya. Bermuatan negatif. Nah, berkas sinar ini ternyata diperoleh dari semua jenis material atau logam yang dipakai, ya. Besi, tembaga, emas, platina, semuanya menghasilkan ini, ya. Artinya ini bisa jadi ini adalah sebuah partikel fundamental, ada di semua jenis material, ya. Ada terdapat dalam semua jenis atom, ya. Nah, oleh dia diberi nama oleh elektron. Oke. Nah, dengan mengatur besarnya medan magnet dan medan listrik ini, Thomson bisa mengetahui kira-kira rasio antara massa per muatannya berapa atau muatan per massa. Kebalik, ya, harusnya M per E. Terserah, sama aja, ya. Nah, ini ternyata besarnya sebesar 1,76 kali 10.
Nah, selanjutnya Millikan juga melakukan eksperimen yang lain, ya. Dia menggunakan spray atomizer, ya, dengan minyak. Minyak disemprotkan di sini dia menjadi aerosol, ya, partikel yang bulat kecil, ya. Ada sebuah lubang di tengah-tengah dasar tempat atomizernya, ya. Jadi sebagian dari minyak ini akan jatuh ke bawah, ya. Ketika jatuh dia ditembak dengan sinar X. Jadi untuk menghasilkan muatan, ya. Mungkin satu elektronnya hilang, kemudian elektronnya hilang itu ditangkap oleh gelembung, oleh minyak tadi, tetesan minyak, ya. Nah, karena dia tetesan minyaknya bergerak ke bawah dipercepat oleh gravitasi, ya, mg. Nah, sedangkan antara dua plat ini diberi muatan, ini negatif, di atas positif. Berarti kalau dia elektron dia akan bergerak, akan dipercepat akan mendapat gaya ke atas, ya. Besarnya besar apa? Gaya elektrostatis, Fe seperempat pi epsilon 0 Q kuadrat per R kuadrat, ya. Nah, kemudian diamati oleh ini. Ketika gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas, apa yang terjadi? Ketika sigma F sama dengan 0. Partikel diam tetap diam, partikel bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Nah, sini Millikan melihat partikel-partikel mana yang bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Nah, dia bisa mengatur besarnya voltase ini, maka dia bisa tahu kira-kira kalau partikelnya besar mungkin diperbesar beda potensialnya, ya, supaya gaya ke atasnya lebih banyak dan sebagainya. Oke. Dari pengamatan ini Millikan mengetahui bahwa muatan dari dalam droplet ini selalu kelipatan bulat dari sebuah bilangan, ya. Nah, gimana dia cara tahunya? Ya, kembali lagi matematika dasar, ya, pakai KPK kelompok perserikatan terkecil. Ada banyak data nanti kira-kira satuannya berapa kalau dari sini, ya, KPK itu namanya. Oke, dia dapatkan E paling kecil adalah, atau muatan listrik paling kecil 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, ya. Maka di sini ditetapkan sebagai muatan elektron. Sehingga dari sebelumnya Thomson kita tahu Q E per M, di sini kita tahu E, maka besarnya M bisa dihitung, ya. Kita dapatkan bahwa setiap atom memiliki ada sebuah partikel namanya elektron. Masanya 9,11 kali 10 4 minus 31 kilo. Muatannya 1,602 kali 10 4 minus 19 Coulomb, ya. Nah, dari sini kan mulai terlihat jelas, ya, bahwa atom itu ternyata memiliki elektron, ya. Dan kedua, atom secara keseluruhan dia bersifat netral, sedangkan tadi elektron bersifat negatif, ya. Nah, untuk mempertahankan supaya satu atom ini netral, maka atom juga harus memiliki muatan positif, ya, dan muatan negatif yang banyaknya sama. Nah, dengan ini Thomson mengusulkan sebuah model atom baru, ya. Bagaimana atom ini diilustrasikan sebagai sebuah bola bermuatan positif, ya. Nah, ini bermuatan positif rata. Di sana terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, ya, seperti kue undi-undi, ya, dengan wijennya ada di sana, menempel pada bola-bola tersebut. Nah, itu model atom Thomson. Ada sebuah eksperimen yang tidak sesuai dengan model atom Thomson ini, ya. Rutherford dia sedang meneliti terkait radioaktivitas. Dia membombardir sebuah pelat tipis dari logam. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ya, dibombardir dengan partikel alfa. Ini sumber radioaktif. Dia akan memancarkan beberapa radiasi. Salah satunya adalah radiasi alfa, inti atom helium, ya. Berarti sebuah lubang ditembakkan di sana, ya. Ternyata dia dapati bagaimana? Sebagian besar partikel alfa ini diteruskan atau dibelokkan dengan sudut yang kecil, ya. Tetapi dia juga mendapati ada beberapa partikel alfa yang didefleksikan dengan sudut yang sangat besar, ya, dipantulkan seperti ini. Oke. Kalau isi dari atom tadi adalah sebuah seperti ini, muatan positifnya rata, ya, sesuai model atom Thomson. Partikel alfa bermuatan positif, ya. Positif dengan positif didefleksikan
ya, saling tolak menolak. Maka harusnya sebagian besar akan berbelok sana, ya. Sedikit dibelokkan. Oke. Tapi kenyataannya bagaimana? Ini justru memperlihatkan sebagian besar justru diteruskan, seolah-olah tidak ada apa-apa, ya. Sebagian dibelokkan dengan sudut terkecil, ada sebagian jauh lebih kecil lagi dibelokkan dengan sudut yang sangat besar, ya. Nah, ini Rutherford menyimpulkan bahwa kalau demikian sebagian besar atom pasti berisi ruang kosong, ini tidak ada apa-apanya, ya. Hanya sebagian kecil saja ada di pusat atom. Nah, ini yang terdiri dari hampir sebagian besar total massa atom terkonsentrasi di sebuah titik pusat atom, kita sebut sebagai nukleus, ya. Adanya nukleus ini yang menyebabkan partikel alfa tadi bisa dipantulkan, ya, karena sangat masif, areanya sangat kecil, bisa dipantulkan pada sudut pantul yang sangat besar, ya. Nah, dengan fakta-fakta ini Rutherford menawarkan sebuah model atom baru di mana sebagian besar atom pastilah ruang kosong, ruang hampa, ya. Ini menjawab mengapa sebagian besar partikel alfa menembus foil logam, ya, seolah-olah tidak ada plat logam di sana, ya. Muatan positif pada atom terkonsentrasi pada inti atom, ya, diberi nama proton karena bermuatan positif, ya. Nah, ini menjawab observasi terkait pembelokan dan pemantulan partikel alfa, ya. Nah, ini didapatkan bahwa massa proton atau massa inti atom untuk emas ini diperoleh sebesar kira-kira hampir 2000 kali dari massa elektron yang bermuatan negatif, ya. Sedangkan muatannya sama, muatan proton dan muatan negatif elektron muatannya 1,6022 kali 10 4 minus 19 coulomb, ya. Dan dari data analisis hamburan tadi, statistik hamburan, berapa banyak yang diteruskan, berapa banyak dipantulkan dengan sudut kecil, berapa banyak dipantulkan dengan sudut besar. Nah, ini diperoleh analisis perbandingan ukuran dari inti atom terhadap ukuran atom, ya. Kira-kira ukuran atom itu 10 pangkat 13 kali dari ukuran atom, ya, sangat kecil, yet sangat masif, ya. Ini bayangannya seperti ini, jadi model atom Rutherford, ya. Ada inti atom yang sangat masif menyimpan semua massa-massa atom, di sekitarnya dikelilingi oleh elektron-elektron yang lebih kecil massanya, ya, dan bagian besar adalah ruang hampa. Nah, kalau kita bayangkan seberapa sih ukuran nukleus terhadap ukuran atom, itu bayangkan Gelora Bung Karno itu satu stadion bola, itu ukuran atom, maka ukuran inti atom itu seumpama sebuah kelereng, nah, di tengah-tengahnya, ya. Di sangat sebagian besar isinya memang ruang hampa, ya, kosong, ruang kosong, tidak ada apa-apa. Ya, begitu ya, ini model atom Rutherford. Nah, kemudian ada sebuah fenomena yang teramati, ya, bahwa ketika sebuah benda itu dipanaskan hingga temperatur tinggi, maka lama-lama dia akan berpijar, mengeluarkan cahaya dengan warna yang beragam, ya. Kita lihat besi bisa dipanaskan, yang sebelumnya tidak berwarna seperti ini, ya, hitam, lama-lama menjadi kemerahan seperti ini, ya. Jadi orange, menjadi semakin panas lagi semakin kuning, makin panas semakin putih, ya. Nah, dan seterusnya. Dan kita juga lihat kalau kita membakar kayu, membakar daun, api yang keluar warnanya apa? Kuning, ya. Beda dengan gas melon yang kita bakar, apinya berwarna biru, ya. Lampu pijar di rumah-rumah kita berwarna kekuningan, ya. Kemudian kita lihat beberapa bahan yang dimasukkan dalam kembang api warnanya beragam-ragam, ya. Natrium nanti warnanya kuning, magnesium warnanya putih, dan sebagainya, ya. Nah, saya lupa yang pinknya biru apa, ya. Tembaga agak warnanya kebiruan dan sebagainya. Banyak sekali warnanya. Nah, ini kita bisa untuk tahu warna apa sih yang keluar dari sana, kita bisa gunakan prisma atau kisi difraksi, ya, komposisi warnanya seperti apa. Nah, ternyata ini diketemukan bahwa jika yang kita panaskan itu adalah berupa zat padat atau zat cair, ya, yang kita panaskan terus-menerus, warna cahayanya ini, ya, ini kan zat padat yang menyala, ya, tungsten. Nah, kita fokuskan melewati sebuah celah slit, ya.
ini kemudian masuk ke kisi difraksi. Kita temukan bahwa ada bermacam-macam warna. Ya. Semua warna ada ketika dia zat padat atau zat cair yang dipanaskan. Ya. Ini kita sebut sebagai continuous. Ya. Spektrum continuous. Ya. Akan tetapi kalau saya mempunyai gas yang saya panaskan, misalnya lampu halogen atau lampu neon, ya, kemudian cahayanya kita lewatkan sebuah celah dan lewatkan sebuah kisi difraksi, dia akan terurai menjadi warna-warna penyusunnya. Ya. Kita ternyata tidak dapatkan semua warna, hanya tertentu saja, misalnya warna merah saja dan kuning saja dan biru saja misalnya. Tidak semua warna ada. Ya. Nah, spektrum-spektrum yang seperti ini kita sebut sebagai spektrum diskrit. Ya, diskrit. Ya, garis-garis warna tadi kita sebut sebagai garis spektrum emisi. Ya. Nah, ini ternyata kita dapatkan untuk setiap atom ternyata spektra emisinya masing-masing berbeda, ya, berbeda-beda. Ini untuk helium yang pertama ini, ya, dari gas hidrogen, ya, ketika kita panaskan melewatkan kisi, cahayanya ternyata hanya ada beberapa garis saja, merah, biru muda, biru keunguan sini, ya. Untuk atom yang jenis lain lagi berbeda. Saya punya natrium, ya. Dia hanya mengeluarkan garis kuning dan biru muda di sini, ya. Air raksa ada merah, ada kuning, ada biru, ada ungu, ya. Neon ada lebih macam-macam. Oke. Nah, ini intinya setiap atom ternyata memiliki karakteristik spektra masing-masing, ya. Tidak ada spektra emisi yang sama antar atom tadi. Ya. Nah, kebalikannya juga ada. Kalau tadi adalah bendanya kita panaskan, kemudian cahayanya kita analisis, ya. Ini ada lagi, namanya spektrum absorpsi, adalah ketika saya mempunyai panjang gelombang yang continuous, misalnya dari lampu pijar, ya. Kan lampu pijar tadi kita dapatkan panjang gelombangnya, semua panjang gelombang ada, ya. Nah, kita lewatkan dalam sebuah gas, ya. Awan gas di sini misalnya, ya. Gas hidrogen misalnya. Kemudian ini kita deteksi, sisanya ini kita deteksi. Nah, kita dapatkan namanya spektrum absorpsi, ya. Absorpsi. Spektrum absorpsi dapatnya seperti apa? Seperti ini, ya. Awalnya adalah semua panjang gelombang ada, kemudian di titik-titik tertentu panjang gelombang itu warna-warna itu hilang, ya. Nah, ini kita sebut sebagai spektrum absorpsi, ya. Nah, jika spektrum absorpsi ini dijejerkan, ya, dibandingkan dengan spektrum emisi, maka ternyata sama, ya. Panjang gelombang yang diemisikan ini pada spektrum emisi sama posisinya dengan panjang gelombang yang hilang di spektrum absorpsi, ya. Ini sama. Ini untuk hidrogen ini, ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kira-kira model atom Rutherford dapat menjelaskan fenomena ini, ya. Nah, harus teruji, ya, ada fenomena seperti ini. Oke, kita bahas nanti, ya. Ada case study ini dengan menganalisis spektrum absorpsi ini. Misalnya dari matahari, ini gas dari atmosfer matahari, ya. Ini matahari, sumber cahayanya kan dari reaksi fusi di dalam, ya. Nah, kemudian dia keluar, pasti melewati ada atmosfer matahari nih. Gas di korona matahari, ya, terluarnya ini ada apa, ya. Nah, inilah yang sampai ke bumi, ya. Maka dengan menganalisis ini, kira-kira dari spektrum matahari yang hilang itu apa saja sih? Ya, kita bisa tahu gas-gas apa saja yang ada di atmosfer matahari, ya. Ini contoh dari spektrum matahari yang kita foto misalnya, ya. Membacanya dari sini, seperti membaca buku, ya. Kemudian turun. Oke. Nah, ini ada beberapa garis-garis yang hilang. Ini hidrogen ini. Maaf ini. Ini hidrogen ini, ya, hidrogen, helium mulai muncul di sini. Ya, bagian besar ternyata terdiri dari hidrogen dengan analisis
kualitatif dan kuantitatif kita bisa temukan. Para ilmuwan bisa mengetahui penyusun atmosfernya ya. Misalnya adalah ini hidrogen 25%, helium, sisanya kira-kira ada karbon, ada oksigen, ada nitrogen ya, untuk matahari. Oke, ini pembuka chapter tadi ya, kawah ijen tadi. Kenapa kalau siang hari dia berwarna kuning nih ya? Cairannya ini bongkahan batunya berwarna kuning. Kalau di sumbernya cairan yang mengalir juga berwarna kuning lebih pekat lagi ya? Sungai belerangnya ini ya. Tapi kalau malam hari sungai belerangnya ini berpijar dengan warna biru ya, api biru di Gunung Ijen ya. Suatu saat Anda kunjungi sana ya. Ini dekat dengan Bali. Kalau dari Jogja mungkin ya 5 jam 6 jam ya. Nah, jika spektrum absorpsi dan emisi belerang adalah seperti ini, tunjukkan ini mengapa terjadi impresi perubahan warna belerang cair pada siang dan malam. Oke. Nah, pada siang hari, bagaimana sih pembentukannya? Ini belerang ya. Sumber cahaya kan sumber cahaya matahari, baru dipantulkan ke mata kita. Ya. Maka apa-apa saja yang diserap oleh si belerang ini tidak akan terpancarkan di mata kita. Maka dilihat di sini, yang diserap oleh belerang warna apa? Nah, sebagian besar adalah warna biru ya. Ini dari tingkat transisi yang meskipun ada tetapi intensitasnya lebih kecil ya. Ini transisi yang bukan satu kali satu tingkatan, selisih n-nya bukan satu ya. Yang N1 itu bagaimana, misalnya N2 ke N3, N4 ke N3. Nah, kalau N7 ke N2, nah ini selisihnya banyak, probability untuk itu kecil ya. Jadi memang yang sebagian besar diserap oleh belerang adalah di sini ya, yang diserap ketika cahaya matahari diserap, maka yang ditampilkan bagaimana? Ya selain dari ini. Nah, semua panjang gelombang dikurangi biru dan ungu. Hasilnya apa? Kuning. Ya. Kuning kemerahan sungai belerangnya. Ya. Tetapi kalau malam hari tidak ada matahari, maka belerang ini menjadi spektrum emisi ya. Sumber cahayanya memang dari belerang itu sendiri ya. Apa yang diemisikan oleh belerang? Ya biru, ungu, dan biru muda ya. Ini digabung menjadi agak biru seperti ini. Oke. Nah, itu terkait spektrum emisi dan absorpsi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa. Oke, nanti selanjutnya kita akan diskusikan terkait bagaimana model atom bisa menjawab pertanyaan spektrum emisi dan absorpsi ini. Oke. Nah, ini spektrum model atom Rutherford tidak bisa menjelaskan fenomena spektra emisi absorpsi atom yang kita diskusikan sebelumnya ya. Nah, berdasarkan prinsip elektromagnetik, kalau ada elektron mengelilingi proton, dia akan lama-lama jatuh, ada kayak elektrostatis ya, positif dan negatif kan tarik menarik ya, akan berangsur-angsur jatuh ya. Ketika dia jatuh kehilangan energi nih, energi kinetik dan potensialnya kan berkurang energi, maka energinya akan dikeluarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya pada semua rentang panjang gelombang ya. Awalnya ketika dia jauh dari nukleus, dia akan menghasilkan panjang gelombang yang gelombangnya panjang, energinya rendah ya. Semakin dia semakin dekat dengan nukleus, semakin cepat bergerak, nah, ya, radiasinya semakin pendek, energinya semakin tinggi ya. Maka berdasarkan prinsip ini harusnya semua panjang gelombang ada, tapi kita dapatkan spektrum atom itu ternyata tidak continuous tapi discrete ya. Nah, ini bagaimana bisa menjawab ini? Oke, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.